Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa alasan kenapa investor asing jauh lebih memilih saham Telkom dibandingkan Astra International yang harganya sulit naik. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap berada di tangan masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. So silahkan simak sampai akhir. Adanya isyarat dari JP Morgan CS di saham Telkom menunjukkan bahwa investor asing jauh lebih memilih untuk memborong saham Telkom dibandingkan Astra International. Firma investasi terbesar di dunia termasuk JP Morgan dan juga BlackRock berbalik arah mengakumulasi saham Telkom pada awal kuartal 3 2024 ini. Merujuk data dari RTI Business, Telkom masuk ke dalam 5 saham teratas yang membukukan net buy asing dalam 5 sesi perdagangan terakhir senilai 475,5 miliar rupiah. Aksi beli investor asing ini tampaknya juga diramaikan oleh sejumlah firma investasi asing besar. Menilik data kepemilikan saham di Bloomberg Terminal pada hari ini ya, hari Selasa 16 Juli 2024, BlackRock Inc. termasuk yang paling atas mengakumulasi saham Telkom sepanjang perdagangan Juli 2024. Jadi sepanjang Juli ini BlackRock sudah memborong 3,40 juta lembar saham Telkom ya guys ya. Sebelumnya pada kuartal 2 2024, BlackRock ini terekam ya mengurangi kepemilikannya di saham Telkom. Namun, ya berarti di kuartal 3 ini ternyata BlackRock sudah melakukan buyback terhadap saham TLKM. Selanjutnya ada The Capital Group Cost mengakumulasi 232.300 lembar saham Telkom sepanjang bulan Juli. Berbeda dengan Capital Group, ini memangkas kepemilikannya di saham Telkom. Namun, JP Morgan Cash & Co sepanjang Juli juga terekam mengakumulasi 314.000 lembar saham Telkom. Sedangkan ada juga Credit Agricole Group yang sama juga ya guys ya, memborong saham Telkom sebanyak 493.000 lembar saham Telkom. Lalu ada juga yaitu Charles Schwab Corp dan Dimensional Fund Advisor yang masing-masing mengakumulasi 835.000 lembar dan 2,45 juta lembar saham Telkom. Jadi kepemilikan dari investor asing ini tentunya bertambah guys ya. Lalu untuk target dari BNI Danareksa ya guys ya, mempertahankan pandangan positif terhadap PT Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Rekomendasi beli untuk saham Telkom dipertahankan dengan target harga 4.400 per lembar saham. Kita juga bisa melihat ya bahwa harga saham Telkom ini berangsur-angsur naik, di mana adanya area higher high dan juga higher low yang terus-menerus terjadi. Jadi apakah saham Telkom ya dengan koreksi hari ini menjadi kesempatan ya guys ya, untuk kita bisa beli di area higher low-nya sama dengan investor asing yang juga memborong saham Telkom ini. Nah tentunya kita bisa memvalidasi ya guys ya, kenapa sih investor asing ini lebih memilih saham Telkom dibandingkan Astra International untuk saat ini. Ya dimana pemborongan terhadap saham Telkom juga sudah terekam sejak 14 Juli 2024, di mana investor asing ya sempat memborong saham Telkom senilai 393 miliar rupiah. Sedangkan untuk Astra International ya, kalau misal kita perhatikan dari money flow-nya, memang paling banyak dijual oleh investor asing ya guys ya, jika kita bandingkan dengan saham TLKM, di mana penjualan otomotif dari Astra International juga masih lesu, sehingga pendapatan dari Astra International ini masih bertumpu pada kinerja UNTR atau anak usahanya yaitu United Tractors tentunya. Nah, jadi alasan yang cukup mendasar ya dari pemilihan saham oleh investor asing lebih memilih saham Telkom dibandingkan Astra International adalah dari sisi pendapatan guys ya. Dimana pendapatan Astra International pada kuartal 1 2024 itu menurun dari 82,9 triliun turun menjadi 81,2 triliun. Ya guys ya, jadi turun cukup dalam. Begitupun juga dengan net income atau laba bersihnya yang mengalami penurunan cukup dalam dari 8,7 triliun menjadi 7,4 triliun. Berbeda dengan saham Telkom yang pendapatannya masih mencatatkan kenaikan dari 36 triliun menjadi 37,4 triliun pada kuartal 1 2024. Sedangkan dari sisi laba bersih memang sama-sama mengalami penurunan. Tapi penurunan saham Telkom ini tidak sedalam penurunan laba bersih Astra International. Ya dari 6,4 triliun pada kuartal 1 2023 menjadi 6 triliunan pada kuartal 1 2024. Nah, inilah alasan pertama ya, kenapa investor asing lebih optimis dalam membeli dan juga memborong saham Telkom dibandingkan saham Astra International seperti itu. Tapi ada alasan ya guys ya.
Untuk teman-teman dividen investing, kenapa Astra International justru jauh lebih menarik dibandingkan saham Telkom? Yang pertama dari sisi valuasi ya. Jika kita bandingkan valuasi Astra International dengan valuasi Telkom, tentunya lebih menarik dan lebih murah valuasinya Astra International, di mana PE ratio di angka 5,9 kali dengan PBV 0,86 kali. Sedangkan Telkom memiliki valuasi yang jauh lebih tinggi dengan PER 12,68 kali dan PBV 2,16 kali. Meskipun secara price ya guys ya, kita melihat perkembangan harga Telkom jauh lebih menarik dibandingkan harga dari Astra International yang juga masih mencatatkan net sell asing. Lalu untuk teman-teman dividen investor juga ya, Astra International ini sangat menarik dari sisi dividen, dimana dengan harga semurah ini, valuasi semurah ini, dividen yield yang sama akan teman-teman dapatkan ya guys ya, jika dividennya juga sama. Itu dividen yieldnya sekitar 11,85% di harga saat ini, jika pembagian dividennya juga setara dengan dividen di tahun 2024 ini. Tapi tentunya karena pendapatan dan laba Astra International diproyeksikan akan turun, maka dividennya juga berpotensi akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Yang berarti potensi dividen yieldnya mungkin di sekitaran 9-10% untuk Astra International. Sedangkan dividen dari saham Telkom, jika kita lihat lagi ya guys ya, maka di harga saat ini dividen yieldnya berpotensi tembus 5,76% saja, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari kacamata dividen investor, tentu saja lebih menarik saham Astra International dibandingkan saham TLKM ya guys ya. Dan juga kita akan melihat ya guys ya dari sisi money flow. Nah, untuk Telkom sejak awal Juli 2024, tepatnya di 1 Juli ya guys ya 2024 ini, ternyata investor asing sudah mulai rutin mencicil dan juga memborong saham TLKM. Ya, meskipun di tanggal 3 dan tanggal 4 tercatat ada net sell, tapi volume transaksi dari investor asingnya cukup besar. Sehingga kita melihat di tanggal 5 Juli 2024, investor asing sudah sangat rutin memborong saham Telkom kembali. Berbeda dengan Astra International, ya guys ya, sangat berbeda jauh lah. Di sini Astra International dari tanggal 4 Juli 2024 tercatat net sell. Jadi investor asing banyak sekali menjual saham Astra International dan berbalik untuk memborong saham TLKM seperti itu. Kita lihat dari pergerakan harga guys ya, untuk TLKM sendiri memang berpotensi akan melanjutkan penurunannya sampai di area oversold-nya atau jenuh jualnya. Jadi mungkin kita masih bisa menunggu ya, TLKM ini akan ada oversold atau akan menjadi area higher low jika Telkom masih mampu bertahan di sekitar level 3000 sekaligus sebagai support dan juga level psikologis untuk saham TLKM ini. Berbeda dengan Astra International yang meskipun ya hari ini sama-sama turun, tapi Astra International ini sudah mendekati area oversold dan juga sudah breakdown di area trend lainnya. Jadi Astra International ya, jika kemarin itu mampu bertahan di sekitar 4.400-an, ya maka Astra International juga punya potensi untuk bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi karena bisa bertahan di garis trend lainnya. Tapi karena sudah breakdown, kita melihat untuk Astra International sudah tembus ya guys ya di bawah 4.400, dan pada dasarnya untuk Astra International ini sudah masuk lagi ke area cicil belinya. Sedangkan untuk TLKM kita masih wait and see ya. Semoga saja nanti akan ada pembalikan arah sehingga di harga 3.000-an ini akan menjadi area higher low untuk saham Telkom, dan juga Telkom berpotensi bisa melanjutkan kenaikan. Berbeda dengan Astra International ya, Astra International kita harus menunggu terlebih dahulu ya guys ya. Area bullish reversalnya ketika dia mulai sideways di area bawah, itu adalah tanda-tanda bullish reversal atau pembalikan arah dari area downtrend menuju area uptrend seperti itu. Jadi menurut teman-teman lebih menarik mana nih? Apakah lebih menarik kita mencari capital gain di saham Telkom dan juga dapat cuan dari kenaikan harga saham Telkom, atau lebih baik kita mengincar dividen rutin dari Astra International dengan melakukan pembelian di harga saat ini? Nah, teman-teman boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi guys ya, dua saham ini tentunya sangat menarik, tapi dari sisi pendapatan dan juga laba bersih, maka Astra International di sini akan cukup tertekan. Karena pada data terakhir guys ya, penjualan mobil meskipun minusnya sudah mulai berkurang, tapi kita melihat juga memang penjualan otomotif, penjualan mobil, dan juga roda 2 ini masih cukup tertekan karena daya beli masyarakat juga tertekan. Tapi jika teman-teman bertanya, kapan nih saham Astra International dan juga Telkom ini bisa naik lagi, bisa rebound lagi?
Ya, pada dasarnya adalah ketika adanya perbaikan dan juga pemangkasan suku bunga. Karena ketika terjadi pemangkasan suku bunga, either itu dari The Fed ataupun dari Bank Indonesia itu sendiri ya guys ya, maka ini akan memperbesar liquidity sehingga kemungkinan besar investor asing juga akan mencari saham-saham yang belum naik tinggi untuk mereka akumulasi di harga bawah dan mereka naikkan harga sahamnya. Seperti itu guys ya untuk prospek dari harga saham Astra International dan juga TLKM. Nah, untuk prospek bisnis dan laba bersihnya nanti kita akan menganalisa juga dari sisi laporan keuangan ya pada kuartal 2 2024. Nanti kita akan lihat dan kita analisa lagi bagaimana prospek saham Telkom, bagaimana prospek Astra International secara terpisah. Oke guys, jika video ini membantu teman-teman ya dalam menganalisa saham, boleh teman-teman klik subscribe dan like-nya seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.